Surawardi juga begitu. Pengetahuan itu cahaya. Syaratnya cahaya ada 3. Selain cahayanya harus ada, tidak ada yang menghalangi, tidak ada hijabnya. Dan yang ketiga, ada aktivitas, ada isyraq. Jadi kalau ada cahaya pasti Allah itu Nurul Anwar. Dia selalu bercahaya. Dia selalu mencahayaimu. Cuma yang kedua ini yang agak berat. Harus tidak ada penghalangnya. Yang menghalangi cahaya apa? Kegelapan. Kegelapan itu kebinatangan, nafsu syahwat, ego, keakuan. Ini yang berat itu kan. Kalau nafsu binatang yang jahat, yang sadis mungkin kamu enggak lah. Syahwat kadang-kadang muncul, kadang-kadang ego juga gitu. Kalau keakuan itu yang agak berat. Ya, aku itu kan, kamu kan selalu masih gampang dibohongi oleh keakuan. Masih suka selfie di Facebook, masih suka, itu kan keakuan kan? Itu keakuan. Tiba-tiba pamer nasihat di Facebook, wah, semuanya, oh itu yang like itu ada 40 lebih loh Pak. Wah itu aku kan, lagi-lagi aku. Susah. Godaan mungkin yang muda-muda adalah godaan syuhro, pingin populer, pingin terkenal, pingin dianggap besar, pingin jadi orang penting. Itu masih keakuan. Itu sering jadi hijab bagi cahaya. Kamu harus pinter, kamu harus canggih, kamu harus jos, tapi jangan aku. Selalu posisikan diri bahwa aku belum bisa, aku belum ngerti, aku belum tinggi, aku belum penting. Selain dalam kerangka pembersihan diri, juga dalam kerangka bahwa kita masih harus banyak berkembang. Begitu kamu merasa aku sudah penting, aku sudah cakep, aku sudah jos, aku sudah pinter, biasanya mandek. Karena sudah. Jangan sudah, kamu harus belum. Saya sudah pinter kok Pak. Oh, itu alamat kamu mandek, tidak mau belajar lagi. Wong wis pinter. Saya sudah penting Pak, saya orang penting Pak, saya biasa gitu. Itu penghalang hijabmu dari Allah, dirimu sendiri, egomu, syahwat, nafsu, hasrat. Jangan salah, tidak ada jaminan yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sholat malam itu bersih dari ini, dari syahwat, dari hasrat. Kadang-kadang saya ingin jadi wali Pak, poso, wiritan, sholat malam. Yang menghalangi apa? Hasratmu, ambisimu untuk jadi wali, kuwi yang jadi hijabmu dari Allah. Ya kan? Enak kelihatannya kalau jadi wali itu Pak, ngerti apa-apa, karamat, bisa jalan di atas air Pak. Bisa kan, pikiranmu kan ngono. Kalau ada orang kesurupan iso nambani Pak. Kalau ada orang ya kan ambisimu kan gitu. Ndak, bukan itu wali. Satu ketika Abu Yazid Bustami dipuji sama muridnya. Wah, guru, sampean ini orang top pokoknya, lelaki sejati, jos. Wah, buktinya apa? Loh, sampean bisa jalan di atas air ya? Jawabannya apa itu? Kalau cuma jalan di atas air, kayu, balok mbok lempar ke air juga bisa nyebrang, air nggak tenggelam. Muridnya muji lagi, loh, tapi sampean bisa jalan di atas angin, bisa terbang. Jawabnya Abu Yazid, burung juga bisa terbang. Mbok padak ki aku roh burung kok. Kalau cuma dari itunya loh ya. Kalau kamu sebut keramat hanya dari bisa terbang, burung juga bisa terbang. Ya kan? Tapi sampean bisa meramal masa depan. Dukun juga bisa, setan juga bisa, jin juga bisa. Apa istimewanya bisa meramal masa depan? Nyerah wis murid. Lah terus apa tuh guru yang jadi orang besar, jadi wali, jadi lelaki sejati? Lelaki sejati adalah orang bisa menaklukkan hawa nafsunya karena Allah dan demi Allah dan untuk Allah. Itu Bayazid Bustami. Ya kan? Yo, kalau kita sedang berusaha ke sana, insya Allah, yo latihan lah, ditaklukkan sebentar-sebentar dirimu. Saya dulu pernah dikasih amalan ritual yang apa tuh maksudnya tidak jelas, tapi yo
Dijalanin aja dan mungkin ketemu. Tiba-tiba ya salah seorang guru-guru biasanya, Faiz, sekarang tak perintahkan 40 hari ke depan sholatlah maghrib di masjid dan jangan turun dari masjid sebelum selesai sholat isya. Itu tidak nyambung pikiran hubungannya apa, tapi dijalanin aja. Mereka lebih tahu kondisi spiritualitas kita. Tapi kan akhirnya kan nunggu isya itu kan nggak mungkin kan nunggu isya sambil ngerokok, remi apa-apa wong ning masjid. Lah ya kan? Akhirnya paling ndak ya ngaji, baca-baca apa, wiritan apa, bawa-bawa buku untuk baca. Dan setelah 40 hari terasa akibatnya. Paling ndak menaklukkan hasratku, karena biasanya kan antara maghrib dan isya itu kan kalau ndak waktunya makan, waktunya nonton TV, enak-enak nongkrong, enak-enak kan gitu. Oh, itu riyadhah. Para sufis sering ngasih advice muridnya seperti itu. Nggak paham kita, tapi jalanin aja. Manfaatnya ketemu belakangan. Oke, nggak usah tak lanjutkan cerita tentang aku, nggak penting. Oke, yang ketiga, harus isyraq. Kamu harus jernih, tapi kamu harus bisa merayu yang punya cahaya untuk memancarkan cahayanya padamu. Itu yang disebut riyadhah. Itu yang disebut mujahadah. Rayu Allah. Rajin ya kamu, istiqomah ya kamu, tekun ya kamu. Kalau kamu mendekat selangkah, kan ada itu hadis qudsi, Allah akan mendekat 10 langkah. Riyadhahmu cuma 10%, Allah akan mendekat padamu 100%. Itu dalam rangka apa? Isyraq. Biar Allah melimpahkan cahayanya. Kan kita yakin kalau Allah itu alim, tahu segalanya. Allah itu qadir, mampu segalanya. Nah, zat yang tahu segalanya dan mampu segalanya ini harus ridho pada kita dan kita mendapatkan cahayanya. Itu yang dilakukan oleh para sufi. Jadi ini jalur yang sama sekali berbeda dengan jalurnya para filosof, khususnya filosof barat yang tak jelasin kemarin. Karena itu filsafat ini selain disebut isyraqiyah kan sering disebut masyrikiyah, filsafat timur. Kenapa? Karena cahaya munculnya selalu dari timur. Tidak ada urusan arah. Filsafat timur itu bukan filsafat dunia timur, apa filsafat Jawa timur, apa Indonesia timur. Filsafat ketimuran. Ketimuran itu maksudnya filsafat cahaya. Kenapa? Cahaya munculnya dari timur. Apa sih filsafat cahaya itu? Filsafat pembersihan diri untuk menjangkau pengetahuan di balik yang sekedar fisik.